Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat malam, Pak. Malam, Mbak. Oke, hari ini adalah pertemuan kita yang keempat ya pada mata kuliah pemrograman kedua. Nah, ada beberapa hal yang saya tinjau, yaitu tentang tugas pada pertemuan 2 ya. Walaupun di pertemuan 3-nya nggak saya berikan karena saya anggap itu digabung menjadi pertemuan 2 saja. Nah, akan tetapi di sini hanya tiga orang yang menyerahkan. Apa masalahnya ini semua? Hanya 3 orang, yaitu Reza, Krisna ini, dan Sri Agustina. Dan saya lihat juga semuanya juga belum bisa semua ya, belum sempurna seperti yang diharapkan. Tapi hanya 3 orang ini yang membuat tugas. Kira-kira apa kendalanya? Kenapa sampai hanya 3 orang dari 22 orang? Itu berapa ini? Ada berapa mahasiswa di sini? 25. Hanya 1% yang mengerjakan. Kira-kira di mana kendalanya? Apakah pemahaman materinya yang kurang jelas atau hal lain? Karena gini, ini akan selalu bertahap ya. Artinya apa? Kita akan selalu mengaitkan antara pertemuan 2 dan pertemuan 3 dan seterusnya. Dan bisa jadi sampai UAS kita nanti pembahasan kita tetap ini. Gitu. Jadi kalau ketinggalan 1-2 pertemuan ya bakal sulit. Pastinya kalian harus mengejar pertemuan yang ketinggalan itu. Harus diselesaikan dulu baru bisa mengejar, misalnya nih kita ke pertemuan 4. Harusnya pertemuan 2 dan 3 harus sudah selesai gitu, sebelum kita masuk ke pertemuan 4. Nah, ternyata ini hanya ada 3 orang yang mengumpul. Kira-kira apa kendalanya? Apakah masih relevan mata kuliah ini kita lanjutkan? Next cukup bagi dosen agak gimana ya? Selamat. Ya. Ya, halo Pak. Selamat malam Pak. Ya, malam Pak. Ya, halo Pak. Ya, Pak. Ya, untuk saya untuk dalam mungkin saya minta iya Pak. Kalau untuk saya sih sebenarnya kalau banyak pemahaman nggak ada kendala Pak. Cuman di laptop saya kan laptop jadul, jadi mungkin 2 minggu lagi Pak. Kalau laptop saya udah jadi, ya tugas-tugas yang pending selesaikan Pak. Jadi itu sih Pak komitmen saya. Jadi saya butuh waktu untuk 2 minggu lagi karena lagi pengajuan untuk kredit laptop saya. Nah, kira-kira kalau 2 minggu lagi disetujui oleh manajemen perusahaan saya udah keluar, ya mungkin yang ini tugas-tugas yang yang tertinggal ini Pak, jadi nanti akan saya kerjakan Pak. Itu sih Pak, sebelum nanti itu memasuki UAS Pak, atau sebelum ujian pertengahan semester lah Pak. Itu sih Pak. Terima kasih Pak Syukri ya. Ya bisa diterima alasannya. Artinya itu ya ada pembicaraan komitmen kita ya. Memang ada kendala karena daring ini kan kita sepenuhnya mandiri menggunakan perangkat kita sendiri. Nggak ada masalah kalau seperti itu ya.
mungkin diikuti perkuliahannya dan nantinya bisa disusul. Nah, yang lain bagaimana? Apakah hanya sekedar hadir, sekedar absensi, atau gimana? Karena kalau nilai, kalian mau minta nilai berapa pasti saya kasih. Nggak berat saya memberikan nilai. Tapi saya ingin lihat keseriusan kalian, bagaimana untuk ya serius dengan kuliah ini. Apalagi kita kelas karyawan memang nggak mudah untuk kita bisa balance antara pekerjaan, antara kuliah, antara keluarga. Itu pasti sedikit banyaknya bentrok ya. Tapi namanya kita mau setingkat di atas orang biasa ya. Artinya sarjana itu pastinya pendidikan kita lebih tinggi nantinya. Dan nantinya kalaupun kita bekerja di salah satu perusahaan, ya kemungkinan pastinya ya grade kita di atas mereka. Nah, untuk mencapai itu nggak mudah. Harus mengerjakan tugas, harus mengorbankan waktu dan tenaganya sampai akhir perkuliahan ataupun di semester 8 nanti. Nah, sebelum ke sana kita harus memantaskan diri dulu. Gelar Eskom nanti. Bisa nggak dipertanggungjawabkan gelar Eskom nanti? Apakah hanya kuliah sekedar kuliah? Kalau cara kerjanya seperti ini, hanya bayar uang kuliah saja, nanti di akhir perbaikan. Nah, gitu ya. Karena mungkin kampus banyak melonggarkan mahasiswa kita untuk perbaikan. Jadi ya mungkin sepele gitu. Sebenarnya idealis saya kalau memang udah gagal ya gagal. Karena baru ini terjadi di kampus kita itu perbaikan nilai. Kalian bisa tanya di abang-abang kalian dulu. Kalau misalnya gagal, itu ngulang semester pendek namanya. Itu bayar dosen lagi dan kalian kuliah lagi dari awal. Itu dia. Nah, sekarang karena dipermudah mungkin karena daring ya, semuanya juga mungkin belum terbiasa. Nah, ini kan udah semester ketiga kita daring. Harusnya bisa berubah dong. Udah terbiasa kita dengan situasi ini. Jadi, kalian bisa posisikan ya, hanya 3 orang yang mengirim gini, hampir-hampir gula saya naik. Paham ya? Kan udah besar-besar. Mungkin nggak macam anak SD disuruh push up ya, nggak mungkin. Saya yang dipecat. Cuman kan istilahnya tolonglah sama-sama kita agar enak perkuliahan ini, suasananya hidup, kalian dapat manfaat dari output mata kuliah kita ini. Oke, semoga diperbaiki ya. Yang belum ini, itu banyaknya ini, tidak ada ini, saya harapkan dalam minggu-minggu ini mengirim tugasnya, walaupun terlambat. Nah, ini ada beberapa yang saya lihat. Si Reza, nah ini sama dia satu-satu ya, harus. Reza ada di sini. Reza Kurniawan ada. Ada, Pak. Dan Reza ini udah bisa semua. Sampai di pertemuan 3 kemarin. Masih bisa gitu aja, karena kan kemarin tuh ada juga dibantu sama kawan juga. Cuma udah paham. Nah, sekali lagi harus seperti ini ya, seperti si Sri Agustina ini. Jadi satu aja dibuat di Word. Nah, skripnya lalu hasilnya. Nah, si Sri Agustina ini kebalik dia, hasilnya dulu baru skripnya. Harusnya skripnya dulu. Atau kita buat seperti tutorial lah gitu. Nah, kalau si Sri ini hampir bisa ya, karena tinggal di pertemuan 3 kemarin ya, button
harus dilengkapi lagi nih Sri Agustina untuk bisa nilainya baik ya. Karena kita di pertemuan 3 kan sudah mengedit untuk buttonnya ya. Untuk edit, hapus dan cari ataupun tambah data mahasiswa kita sudah buat memakai button. Nah ini oke, dapat nilai tinggi nih. Nanti semoga di pertemuan berikutnya sudah di-upgrade ya, karena tinggal membuat buttonnya aja. Nah, lalu untuk Bu Risna, ini sebenarnya sudah mengikuti ya, hanya saja sepertinya belum terhubung antara data di database dan indeks pada PHP-nya. Sebelum PHP, iya Pak. Ya, datanya belum muncul ya Bu? Iya Pak, nggak bisa connect ya dari database ke PHP saya buat Pak. Itu kemana ya Pak? Kok bisa gitu? Ya, kami Mungkin ya. Nama database-nya harus sama. Kalau kita punya DB mahasiswa dan nama tabelnya itu apa ya? Saya lupa. Mahasiswa kalau nggak salah. Nah ini apa Ibu buat ini? mahasiswa Pak. Sama Pak. DB mahasiswa dan DB mahasiswa, terus nama tabelnya mahasiswa. DB mahasiswa dan tabelnya mahasiswa. Kurang jelas. Karena koneksinya hanya itu. Functionnya udah Ibu kopikan juga. Saya download yang dari CRUD contoh yang Bapak kirim itu. Nah, udah di copy semua, function, index Dari situ, sampai Pak. edit, hapusnya udah di copy semua. Sudah Pak. Sudah. Tambah indeks semua udah Pak dari CRUD contoh itu. Tengoklah. Terima kasih. Jadi kita analisa dulu apa yang salah ya. Coba diskusi nanti sama Sri Agustina tadi karena dia sudah bisa ya. Dan siapa tadi, Reja ya. Reja pun juga udah bisa. Coba nanti diskusi. Ini coba kita analisa terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ya Wahyu. Pak, Wahyu pun terkendala dengan sama kayak Kak Arisna juga gitu. Masa berhubung dari Sublime Text-nya ke PHP itu tadi gitu. Coba nanti terkendalanya di situ aja sih Pak sebenarnya. Ini kalau misalnya ada kendala seperti ini, boleh di japri saya langsung. Errornya di mana, nanti kita lihat bareng-bareng. Gitu. Atau kalau memang ada waktu, silahkan kita nge-zoom. Kalian share screen. Banyak kok yang seperti itu, anak pagi itu rata-rata gitu. Mereka ada kendala, mereka sharing, kita pecahkan bareng-bareng. Masalahnya di mana. Gitu. Ya. Jadi ini belum nampak masalahnya di mana ya, karena ini Pak. DB mahasiswa, tapi tabelnya belum nampak ini nama tabelnya apa. Langsung ke sini. Oh ya, ini DB mahasiswa, tabel mahasiswa ya. Nah ini kan juga seperti ini kan berarti ada yang kurang pas nih, Bu. Ada titik koma 2 sama sikunya. Ya, jadi mungkin masih ada waktu untuk diperbaiki ya. Jadi nanti silahkan kita sharing di mana yang kurangnya. Nanti kita diskusi atau udah ada belum grup kita untuk mata kuliah web 2 ini? Kalau belum ada, mohon Pak Sukri untuk dibuat ya Pak. Belum Pak, belum. Nah, dibuat aja khusus mata kuliah kita ini aja. Jadi hanya ada kita di dalamnya.
Jadi kita di situ sharing. Jadi karena kalau sebenarnya kalau ada error gini lebih baik karena pastinya di kita perbaiki lebih banyak ilmunya lagi ketimbang langsung bisa kurang bisa paham maksud dari ini sebenarnya. Oke, kita akan lanjut pada pertemuan ini ya. Kita buka dulu pekerjaan. Iya Pak, itu kemarin ini Pak, halo Pak. Ya. Kemarin kan udah saya save nomor WA, nomor HP Bapak yang Pak kirim di grup. Nah, terus saya pagi cek WA, dia nggak ada WA Pak. Apa itu nomor HP call biasa atau WA Pak ya? Yang kemarin Pak, atau mungkin ada ganti gitu Pak nomornya Pak, itu sih Pak. Oh enggak Pak, itu nomor WA dan nomor telepon. Coba di apa lagi? 0821. Saya apa Pak ya, mana tahu. 0821 Pak ya. Ya. 6896 6171 kan Pak? 72 Pak. Nah, saya cek dulu. 72. Oh 72 Pak? Iya. Oh, maaf Pak. Nanti sekalian kontrak kuliah kita juga belum ya Pak, itu ya dikirimkan ke sana aja. Oh siapa baik Pak. Ya Pak. Pak Suti silahkan di unmute karena mendengung di sini. Oke, baik, kita masuk ke pertemuan kita yang keempat ya. Jadi di pertemuan ketiga kita sudah berhasil. Ini kalau nggak suka sama warnanya silahkan diganti ya. Menjadi warna yang putih atau gimana. Karena ini warnanya hitam. Dan agak mencolok saya rasa. Nah, kita akan merubah tambah data di sini. Kan yang belum manipulasi kita yang tambah data ini ya. Dia masih tampilannya putih seperti ini. Bentar ya, ini udah saya record belum ya? Sudah, oke. Nah, ini kan masih tampilannya putih seperti ini ya. Jadi kita akan buat ini menjadi lebih elegan yang enak dilihat. Jadi kita akan membuat tambah data ini dengan modal dari Bootstrap. Apa itu modal? Kita langsung ke getbootstrap.com. Langsung get start karena kita online. Nah, kita cari di sini modal. Nah, ini ya, modal. Jadi modal itu dibuat untuk membuat dialog ya pada website kita untuk pemberitahuan ataupun notifikasi kepada user ya terhadap website kita. Jadi kok dialognya lah gitu. Itu namanya modal. Kalau misalnya di Bootstrap ini bahasa Inggris ya kita agak sedikit sulit, boleh ditranslate ke Indonesia. Jadi kita bisa paham. Nah, ini kan sudah menjadi bahasa Indonesia ya. Jadi modal itu ada plugin ya. Seperti plugin dia dari JavaScript pada Bootstrap untuk menambahkan dialog pada situs kita. Ya seperti Lightbox ya, nggak penuh satu layar tapi dia hanya muncul sebagai jendela gitu. Jadi contohnya itu seperti ini. Nah, seperti ini dia. Jadi ini nanti ada headernya, lalu ada komunikasinya di sini, lalu di sini ada untuk simpan perubahan ataupun di close. Seperti ini dia. Jadi di mau langsungnya itu seperti ini. Misalnya kita ini tadi tambah data misalnya. Kita klik tambah data, nah dia akan muncul seperti ini aja. Nggak seperti yang di sini kan, tambah data kan dia kemari ke halaman lain, tambah titik PHP. Dan ini pemborosan, setelah itu dia warnanya juga kurang menarik ya, karena hanya segini aja yang mau ditampilkan ya. Card kecil ini tapi mengakses seluruh monitor gitu. Kalau
kita nanti mau buat seperti ini. Jadi tambah data hanya segini aja yang muncul, nanti formnya di sini nama, lalu apalagi name dan jurusan. Di sini aja, nanti kalau mau kita simpan kita klik di sini maka dia akan menyimpan gitu. Nah, nanti kita akan buat seperti itu. Caranya sama ya, kita copy seperti kemarin untuk starter template-nya. Nah, kita akan cari yang statis, yang seperti yang ini, luncuran modal tampilan latar statis. Nah, jadi ketika diklik tambah data, jadi yang di sini, yang di belakang itu nggak akan bisa diakses, kecuali kita close dulu atau kita save gitu, atau dimengerti dulu gitu ya. Jadi sebelum ini kita isi, kita tambah atau kita close, yang ini dia ya tetap tampilannya nanti seperti yang ini, yang di sini, tapi hanya ini aja yang muncul, yang bawahnya gelap dia. Jadi gitu aja ya, karena kan hanya sedikit tambah datanya yang ini. Jadi kita lebih baik pakai modal besar tadi. Jadi caranya itu sama, kita salin di sini ya. Kita salin, lalu kita ke sublime text kita. Yang ini ya. Jadi kita lihat, kita buat ke yang paling bawah ya. Di sini yang di airdiv, kan yang bawah tinggal kosong nih, hanya script untuk link ke Bootstrap. Nah, di sini kita buat dulu komentar, Ctrl/ ya. Awal modal tambah. Jadi kita paham di mana nanti kita untuk mengakses si tambah tadi, di mana yang akhirnya gitu. Lalu di sini kita berikan komentar lagi, akhir modal tambah. Nah, kita akan kopikan di tengahnya sini. Jadi kita berikan space dulu supaya ada jarak ya antara yang tambah data dan elemen indeksnya. Lalu kita paste kemari. Nah, sini. Sebelumnya kan tambah data itu di sini ya. Kalau yang belum copy semua, copy aja, jangan hanya index dan function. Hapus tambah dan ubahnya, kita kopikan semua kemari ke folder kita. Nah, ini kan tambah datanya di sini. Ini dia. Kalau misalnya kita klik yang ini tadi, yang tambah data tadi yang ini, maka dia akan nge-link kemari. Nah, ini scriptnya adalah yang ini, tambah data .php. Nah, ini hanya ini aja. Hanya ini aja di tampilannya, scriptnya. Nah, ini akan kita copy ke dalam sini ya. Ini kan ada strukturnya nih. Modal feed ya. Lalu ada data backup-nya yaitu static ataupun diam gitu ya. Lalu ada ID-nya. ID-nya kita buat, ini ID-nya static backdrop. Nah, nanti yang ini, tambah data ini, semua ini, kecuali elemen HTML-nya ya, kayak HTML, head, title, head, body kan udah ada di atas. Nggak perlu lagi. Jadi kita copy dari yang H1 sampai form dan script PHP-nya yang atas ini. Gitu. Nah, sebelumnya itu kita coba save dulu ya. Kita coba save dulu. Lalu kita refresh indeks kita, bagaimana tampilannya ketika kita sudah tambahkan template untuk modal. Nah, dia ada di bawah sini ya. Jadi kalau ini di bawah, kan muncul nih, lihat nih, udah muncul nih. Tapi masih kosong nih, titik-titik nih. Titik-titik ini adalah yang ini tadi, yang di sini. Nah, ini dia, titik 3 ini. Kalau kita buat banyak, masih banyak tuh jadinya. Kita save. Lalu kita kembali ke mari, kita close dulu, kita refresh. Nah, dia di bawah sini. Nah, ini titik-titiknya jadi banyak. Nah, ini nanti akan kita pindahkan form kita tadi kemari. Gitu. Nah, kan ini kan harusnya di atas ya, di sini. Gitu. Tambah data mahasiswa. Jadi, untuk awalnya kita pindahkan dulu buttonnya ini, button yang ini ya. Karena dia pakai data BS target, ingat ya, ini data BS targetnya itu namanya static backdrop. Nah, itu untuk mengakses si static backdrop yang ini, ID-nya static backdrop. Karena ini targetnya static backdrop, dan ini ID-nya harus static backdrop. Nanti kalau ada kalian buat 2 modal, ya ininya mesti static backdrop 2, dan ID-nya 2 nantinya gitu. Ini kita cut dulu ya ke atas.
kita letakkan di bawah sejajar dengan tambah data yang ini. Tambah data yang ini. Kita letakkan aja di sini, lalu kita save. Nah, kan dia pindah ke atas nih. Kalau diklik masih muncul dia. Nah, ini kita akan pindahkan yang indeks tadi, yang tambah data ini. Ya, pertama kita copy dulu PHP-nya yang atas ya untuk yang untuk alert-nya bahwasannya berhasil tambah data. Kita copy, lalu kita letakkan di sini ya, di model kita tadi, model tambah. Di sini, di titik-titik tadi ini. Ini kita kopikan dulu ya. Nah, ini kita kan require function-nya kan udah ada di atas ya. Di index kan udah ada require function. Ini trigger model tadi ketinggalan ya. Ini untuk yang button tadi, yang ini. Buttonnya untuk men-trigger ataupun meload si model tadi. Nah, di atas ini kan kita udah ada require function. Jadi yang di bawah sini sudah tidak perlu lagi pakai require. Hapus aja. Hapus. Ya, lalu kita delete. Nah, di bawah PHP ini kita kembali ke tambah data. Ini kan ada nih tambah data. Di bawah body aja yang kita copy. Yang di bawah body sampai ke form. Nah, kita copy. Lalu kita kembali ke indeks tadi. Ya, di bawah tutup PHP-nya, lalu kita paste di sini. Lalu kita save, lalu kita refresh. Kita launch yang ini ya, jangan yang kemarin. Kalau ini pasti dia ke sini. Yang ini, yang launch static backdrop. Nanti kita ganti menjadi tambah data mahasiswa namanya. Nah, ini sudah ada di sini ya. Sudah seperti ini tampilannya. Sudah seperti yang kita inginkan. Coba kita buat di sini namanya Wahyu. Misalnya. Terus 190, 121, 1 untuk semua. Lalu jurusannya Teknik Informatika. Ini tambah datanya masih di sini. Nanti kita pindahkan kemari. Tambah data. Nah, data berhasil ditambahkan. Berarti sudah berhasil. Si Wahyu sudah ada di sini. Nah, berarti sudah selesai ya. Jadi pekerjaan kita itu hanya tambah datanya pindahin kemari. Tambah datanya pindahin kemari dan sudah selesai. Dan nanti kalau kalian mau ubah tampilan ininya boleh banyak formnya. Nah, kita kembali untuk merapikan tadi ya. Tambah data ini. Ini kan di sini ya, understood ini. Dia bukan understood ya, jadi tambah data. Kita buat menjadi tambah data. Dan ini kita harus kita sesuaikan. Ini kan sama-sama button, tapi type-nya beda. Ini type-nya submit, ini type-nya button. Nah, ini kita akan ganti menjadi ini, name-nya juga submit ya. Kalau nggak submit nanti nggak bisa. Ini kita copy, kita buat di paling ininya kita ganti dulu jadi submit. Tipenya, name-nya kita buat sama ya. Berarti yang di sini. Nah, ini name-nya submit. Oke, lalu di save. Nah, ini kita udah nggak perlu ya. Jadi kita buat komentar supaya dia tidak tereksekusi lagi. Nah, ingat di sini kan button ini kan adalah bagian dari form. Jadi formnya itu harus kita turunkan. Kita copy, kita turunkan ke mari. Nah, lalu kita save kan. Ini formnya berarti ini sudah terinclude ke form untuk foldernya ya. Lalu kita save. Lalu kita refresh. Kita ke yang ini dulu. Nah, tambah datanya sudah kemari. Jadi kita buat lagi. Misalnya namanya siapa ya? Sri Agustina. Ini-nya 190, 121, 112.
Jurusannya manajemen informatika. Nanti kalian boleh ini dijadikan seperti combo box ya, karena kita ada 5 prodi buat menjadi 5 prodi gitu. Kita tambah data coba. Nah, datanya berhasil ditambahkan. Nah, berarti sudah selesai kita membuat yang satu lagi ya, tambah data ini kita nggak perlu lagi kita ganti yang ini. Tapi ini kita buat menjadi tambah data namanya. Berarti kita kembali lagi kemari. Mana dia? Ini ya, trigger modalnya tadi. Ini namanya kita buat komentar supaya dia tidak dieksekusi tapi masih ada apanya historisnya. Dan ini kita buat menjadi tambah data mahasiswa. Lalu kita save. Lalu kita refresh. Nah, sudah selesai. Jadi ini ya. Nah, ini hanya begini aja ya. Nanti kalau banyak datanya silahkan ya tambah panjang ke bawah, tidak ada masalah. Jadi ini udah bisa ditambah. Lalu kita buat aja di sini formnya kan masih HTML ya, belum ada disentuh oleh Bootstrap. Jadi kita ke form. Kita cari kelas untuk form yang supaya enak dilihat. Namanya yang di apa ya? Yang di belum ya? Form. Ke modal. Form. Ya. Namanya apa ya? Kita buat kelasnya form control aja. Coba kita buat form control di sini. Kita cari form kita. Mana ini aja, yang ini. Inputnya ya, di bawahnya aja kita buat yang ini. Form control. Kita save coba. Lalu kita kembali ke elemen kita. Kita refresh dulu. Ini agak seperti ini, lebih estetik dia. Jadi tambahkan semua. Oke, seperti itu ya. Sudah kita bisa berhasil membuat ini. Berarti tinggal yang edit. Yang edit masih seperti ini. Jadi tugas kalian nanti untuk membuatnya sama seperti yang tambah data mahasiswa ini. Oke, sampai di situ ada yang ingin ditanyakan? Panjangan. Salah ya? Untuk program tambah data Sri error, Pak. Kenapa kok error? Oke, nanti bisa dijapri lah ya, kita perbaiki. Iya. Di mana errornya nanti kita perbaiki ya. Oke, Pak. Pastikan ini semua udah di sini, udah satu folder, tambah data, ubah, indeks, hapusnya ya. Kalau itu udah semua mungkin. Sudah, Pak, tinggal tambah data saja yang error, Pak. Oke, mungkin itu aja. Ada yang ingin ditambahkan? Kalau ada masalah silakan japri aja dengan sungkan atau buat grupnya, kita diskusi di grup kita ya. Ini Sri Agustina, kamu sambil camping ya? Enggak, Pak. Di tempat tidur, Pak. Oh iya. Oh, seperti camping gitu. Oke lah ya. Oh, enggak, Pak. Memang ramai aja atributnya, Pak. Terima kasih telah mengikuti perkuliahan ini ya, walaupun hanya ada 6 atau 7 orang tadi yang buka kameranya. Terima kasih telah mengikuti perkuliahan ini. Tetap semangat, tetap sehat. Saya Iri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat malam, Pak. See you. Pak.